Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa lama karena saya harus berangkat langsung ke Banten, ke Serang, ditunggu di sana juga. Tapi saya diberitahu acara ini adalah para generasi muda, terutama juga banyak di sini pengusaha-pengusaha muda. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang saya hormati calon wakil presiden Republik Indonesia dari pasangan 02 Koalisi Indonesia Maju, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Beserta Mbak Selwi, Saudara Bahlil Laha Dalia, Menteri Investasi, tapi kapasitasnya hari ini saya kira sebagai relawan. Saudara Erick Thohir, selamat Pak Erick, beliau Menteri BUMN tapi juga Ketua PSSI, dan untuk pertama kali dalam sekian belas tahun Indonesia masuk 16 besar Piala Asia. Kalau tidak salah nanti malam ya, besok akan bertanding lawan Australia. Kita berdoa tim nasional kita akan buat kejutan. Tapi apapun terjadi, kita dukung tim nasional kita. Hadir di sini juga Saudara Marwar Sirait, baru bergabung sama TKN Prabowo Gibran. Jabatannya masih kita cari. Pokoknya sekarang beliau adalah wakil ketua bidang ini dan itu. Pokoknya yang perlu diberesin kita kirim Ara Sirait. Juga hadir di sini Saudara Hashim Joyo Hadikusumo, adik saya. Waktu kecil saya suka bully dia. Tapi Tuhan Maha Adil, saya dikasih hukum karma. Waktu saya nggak punya pekerjaan, waktu pensiun tidak punya pekerjaan, saya terpaksa ngelamar kerja untuk dia. Ya itulah namanya jangan suka bully orang. Iya. Mas Gibran suka diejek-ejek, tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten. Paten enggak? Paten
Aman nggak pilihan gue? Atas pilihan gue dikasih nilai berapa ya? Hah? Hadir juga Pak Ahmad Muzani, tapi juga begitu banyak tokoh-tokoh yang hadir di belakang saya ini. Begitu banyak tokoh-tokoh semua di sini. Pak Jafar Hapsah bersama saya sekian tahun di HKTI. Agus Jabo, Ketua Prima. Maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Lantas bandel sih. Saudara Emil Dardak, Wakil Gubernur. Pak Emil waktu jadi wagub pertama umur berapa ya? 34. Ternyata mampu. Mampu, pantas gak ini? Kemudian Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Ini juga, sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Ya, begitu banyak tokoh-tokoh semua yang, apalagi di belakang itu anak-anak muda semua, luar biasa. Waktu di tentara ada suatu prinsip. Prinsipnya adalah perang, pertempuran dimenangkan oleh anak-anak muda. Dan dari sejak itu, dan dari apa yang saya pelajari dalam sejarah, prestasi yang terhebat dilakukan waktu masih berusia muda. Loh, Prabowo kok masih sekarang mau maju? Karena Prabowo masih muda. Muda dan tua itu ada dalam hati, dalam jiwa kita. Usia muda secara biologis, ya usia muda secara biologis, tapi jiwanya lemah, jiwanya menyerah, jiwanya jelek-jelekin orang. Ah itu hatinya sudah tua, hatinya sudah tua. Dan tidak bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa, saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan hanya beberapa hal. Yang pertama, kita sebentar lagi menghadapi hari-hari penting, hari yang penting, tanggal 14 Februari yang akan datang, saya kira 18 hari lagi, ya. Dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh euforia. Kita tidak boleh euforia karena masih menghadapi saat-saat yang kritis. Yang kedua, kita tidak boleh lengah.
Yang ketiga, kita tidak boleh malas. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencela-mencela, kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Dan Anda tahu, saya sekian tahun adalah lawannya Pak Jokowi. Benar? 2 kali saya kalah. Betul? Dan kalian sebabnya saya kalah 2 kali. Betul? Tapi, nah ini, tetapi walaupun sekian tahun kita berseberangan, tidak pernah ada rasa dengki di antara kita. Dan kadang-kadang kita berhubungan itu bukan hanya dengan otak, kita berhubungan dengan hati, saudara-saudara sekalian. Saya ingat waktu pertama kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi 2014, ya kan? Beliau minta waktu untuk datang ke rumah saya. Dan waktu itu sebenarnya beliau mau naik ke Hambalang. Tetapi saya juga punya perasaan, ya, teposliro. Masa beliau jauh-jauh naik ke gunung, ya kan? 2014 jalannya belum bagus. Beliau datang ke rumah saya di Kartanegara. Waktu itu Kartanegara rumah orang tua saya dalam keadaan berantakan. Jadi malam itu kita bersihkan luar biasa karena kita mau terima presiden terpilih. Dan beliau datang dan beliau undang saya hadir untuk pelantikan. Saya ingat hari itu hari Jumat, pelantikan hari Senin. Dan waktu itu saya sampaikan ke beliau, boleh dicek. Saya bilang, Pak Jokowi, saya menghormati mandat yang Bapak terima dari rakyat. Insya Allah saya hadir hari Senin. Saya katakan, Pak Jokowi, saya percaya dan yakin dari hati saya, firasat saya, dalam hati Bapak, Bapak merah putih. Dan saya sampaikan, saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Pancasila. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak NKRI. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Bhinneka Tunggal Ika dan Bapak akan membela rakyat Indonesia. Itu kata-kata saya kepada beliau. Karena itu saya akan dukung Bapak, walaupun saya berada di luar pemerintah, saya akan kritisi mana perlu dikritisi, tapi saya akan hormati mandat yang Bapak terima. Boleh dicek. Jelang berapa tahun saya diundang beliau ke Istana Bogor. Beliau terang-terangan tanya ke saya. Ini kira-kira 2018, 2007 ya. Beliau tanya, Mas Prabowo 2019 mau maju lagi.
presiden. Ya saya terang-terangan bilang ke beliau, Pak, insya Allah Pak, kalau saya fit dan saya dapat dukungan partai saya akan maju. Jadi kita ini kesatria, kita terbuka, kita akan bertanding dengan baik, dengan kesatria, dengan sopan, dengan santun, tidak dengan kebencian, tidak dengan dengki. Karena yang ada di hatinya Pak Jokowi dan ada di hati saya adalah cinta tanah air, cinta rakyat Indonesia. Cinta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, 2019 saya bertanding lagi, ya kan? Gara-gara kalian kalah lagi. Bener nggak? Gue tahu itu. Ini hip me, kadin. Erick Thohir lagi ketua TKN, ya kan? Tetapi begitu beliau menang, malah beliau ajak saya bersatu. Beliau ajak saya rekonsiliasi, saudara-saudara. Orang Indonesia biasanya kalau menang, lawannya itu dikuyu-kuyu. Iya kan? Kalau bisa dihabisin sekalian. Pak Jokowi negarawan, Pak Jokowi punya leadership yang luar biasa. Dan beliau mengajak saya gabung. Karena beliau mungkin punya ajaran-ajaran sama yang saya terima juga dari eyang-eyang saya, dari orang tua saya. Yaitu ajaran Jawa kuno, menang tanpa ngasurake, menang tanpa menyakiti. Saudara-saudara, banyak yang marah waktu saya gabung. Saya dibilang pengkhianat, saya dibilang dibeli, saya dibilang dijanjikan proyek, saya dibilang IKN itu gara-gara ada tanah saya di IKN. Macam-macam lah. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan. Saudara-saudara sekalian, begitu kita bergabung dan pada saat itu saya harus keliling dunia untuk melakukan diplomasi pertahanan, untuk cari alutsista yang hebat untuk Indonesia. Nggak benar itu bahan barang-barang bekas yang itu. Ya sudahlah, kita maafkan orang yang tidak mengerti, ya kan? Saudara-saudara, banyak pemimpin yang saya ketemu dari negara, mereka bilang, bagaimana kau bisa bersatu? Saya bilang, kami di Indonesia punya tradisi yang lain. Kami walaupun sering bersaing, tapi azas kami adalah azas kekeluargaan. Kita bersaing, tapi kita adalah sama-sama anak Indonesia, anak bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita ciptakan kondisi yang baik. Saya bekerja, saya lihat dari dekat strategi, program beliau, strategi beliau ternyata sama dengan pemikiran-pemikiran saya. Karena itu saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi dan program-program beliau. Dan
Program kita, strategi kita adalah strategi yang paling masuk akal, yang paling logis, saudara-saudara sekalian. Tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangannya dengan harga yang minim. Masuk akal enggak? Kekayaan kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal. Tidak masuk akal. Kita mau mengolah semua kekayaan kita di bumi Indonesia. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus waspada. Saya mendengar ada niat-niat untuk merusak surat-surat suara 02. Karena itu saya minta semua relawan Koalisi Indonesia Maju semuanya pada hari pencoblosan hadir di TPS. Jangan pulang sebelum penghitungan selesai. Bawa gadget, ambil foto, ambil video. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Jangan merusak demokrasi Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Saya sekarang berangkat ke Banten. Terima kasih atas semangatmu. Terima kasih atas dukunganmu. Masa depan Indonesia adalah masa depan kalian semua, saudara-saudara sekalian. Indonesia akan bangkit sebagai negara hebat, negara makmur. Ini masa depanmu. Indonesia akan menjadi negara hebat. Kami, Pak Jokowi meletakkan landasan. Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan untuk generasi muda. Liwati kami. Teruskan bawa Indonesia menuju kemakmuran, kehebatan. Hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian. Bangun Indonesia yang hebat. Jadikan Indonesia benar-benar Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! Pidato politik yang akan disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada Mas Gibran kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, sesama anak muda, para tokoh, senior-senior, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Bahagia sekali rasanya saya berdiri di depan teman-teman semua, Pak Prabowo dan saya sangat peduli dengan masa depan Indonesia. Dan masa depan Indonesia itu dimulai dari hari ini.
harus dimulai dari kita. Dari orang tua sampai anak muda. Yang harus dipahami bahwa sekarang bangsa kita memiliki momentum dan kesempatan yang amat luar biasa untuk dapat melompat jauh menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju, yang lebih berdaulat, yang lebih kuat untuk memenangkan persaingan masa depan. Momentum serta kesempatan besar ini tidak akan datang dua kali dan hanya bisa kita raih jika kita saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling membela sebagai satu bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru. Inovasi, teknologi memungkinkan semua profesi, baik itu petani, nelayan, pengrajin, pekerja pabrik, pengusaha UMKM, bisa menjalankan pekerjaannya secara lebih smart dan lebih produktif. Ekonomi baru ini merupakan kesempatan besar dan harus terus kita manfaatkan peluangnya agar pertumbuhan perekonomian rakyat semakin pesat dan meningkat. Dari desa sampai ke kota, dari Aceh sampai Papua akan semakin sejahtera dengan potensi ekonomi baru. Saya yakin UMKM kita siap menyambut dan mendapatkan peluang dari ekonomi baru. Saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Dan yang lebih penting lagi, sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan. Ibu-ibu, para pahlawan ekonomi keluarga. Ditambah adanya fasilitas dukungan modal, dukungan teknologi, kemudahan berusaha, seperti dengan online single submission atau OSS, sehingga usaha rakyat akan semakin mudah perizinannya. Maka dari itu, untuk anak muda yang mau berusaha, kami akan bantu dengan program kredit startup milenial. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak boleh pasrah hanya menjadi pasar. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi bangsa yang produktif, unggul, dan mampu mengambil banyak peluang baru ke depan. Investasi penting bagi bangsa kita ke depan. Mengelola sumber daya alam dengan baik, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas
dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia. Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi, terus terang saya jadi bingung. Untuk bangsa mana dia berpihak? Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Hilirisasi harus terus diperluas. Misalnya, nelayan bukan hanya menangkap ikan, tapi juga koperasinya mempunyai cold storage, pasar ikan, serta pabrik olahan sampai kemampuan ekspor. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, hingga hilirisasi digital. Hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data scientist, AI researcher, video game designer, UX designer, robotic engineer, blockchain engineer, machine learning engineer, fintech, cyber security, dan lain-lain. Manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi milenial, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu, hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Surplus SDM dengan usia produktif seperti ini adalah berkah yang besar untuk bangsa kita yang disebut bonus demografi. Dengan puncak pada tahun 2030 dan selesai pada tahun 2045. Tapi ternyata bonus ini datang bersama tantangan masa depan atau future challenges. Maka kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar, seperti antaranya makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan juga santri. Kesehatan dan gizi rakyat harus terpenuhi, karena kita juga menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Sebab 1000 hari pertama kehidupan itulah masa yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap kecerdasan. Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus menurunkan angka stunting dan berkomitmen terus menyempurnakan upaya yang telah dilakukan. Hal yang penting ke depan adalah pendidikan yang relevan. Tantangan zaman now harus dijawab dengan solusi zaman now. Tantangan masa depan harus dijawab dengan solusi masa depan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh harus dipastikan dapat meningkatkan kemampuan future skills yang mampu membuat anak-anak mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tantangan masa depan menjadi kesempatan masa depan. Disinilah juga peran infrastruktur yang harus terus dibangun untuk mempermudah aktivitas dan konektivitas masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan
bahwa di era dulu kita banyak bicara soal energi fosil. Di era sekarang kita banyak bicara soal energi baru terbarukan. Tapi Indonesia memiliki energi yang sangat luar biasa, yang jarang dibicarakan, yaitu energi anak muda. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan jalan bagi saya, mewakili anak-anak muda. Beliau adalah seorang patriot bangsa yang pengorbanannya pada Ibu Pertiwi tidak perlu ditanyakan lagi. Seorang teladan yang menyediakan dirinya untuk menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mewujudkan masa depannya. Terima kasih Pak Prabowo, dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini, datang ke TPS, coblos nomor berapa? Coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.